Shalom teman-teman semuanya. Kita bersyukur pada siang hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan melalui YouTube. Tidak apa-apa walaupun tidak melalui ibadah fisik, tapi yang penting kita tak memuji satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita sama-sama saat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami, anugerah yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk memuji-Mu, untuk memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau yang maha kasih, Engkau yang maha mulia. Biarlah kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau akan menikmatinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Say, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. See, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you, I will worship, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see.
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kita bersyukur Tuhan Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, menyelamatkan kita di atas kayu salib. Itulah satu kasih yang begitu besar, karya yang terindah. Angkat pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
ku kagumi.这读心经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我属耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，有同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受驾受难，被钉有十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。主祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，正日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, bersyukur dan memuji Tuhan karena kita pada hari ini bisa kembali beribadah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, alangkah indahnya agar kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan, kami naikkan, karena agung besar kasih-Mu ya Tuhan. Kami pada hari ini ada karena sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman yang sudah akan nanti disampaikan menjadi sesuatu hal yang memberikan berkat kepada hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kiranya Kau lingkupi kami sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, saya bersuka cita karena diberikan kembali kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya pada saat ini adalah tentang modern day idolatry atau berhala-berhala masa kini. Saya rasa mengapa tema khotbah ini perlu kita renungkan bersama-sama. Karena makin hari, sadar atau tidak sadar, iblis semakin licik agar anak-anak Tuhan terjatuh di dalam dosa. Semakin maju zaman, iblis pun mengikuti perkembangannya. Dia tidak lagi disembah sebagai patung atau mungkin jimat-jimat dan juga hal-hal yang tampak menakutkan. Penyembahan berhala sudah bergeser lebih modern, saudara-saudari. Banyak orang yang tidak tahu gaya penyembahan yang baru ini dan lebih modern sehingga orang tidak sadar sudah melakukannya. Gaya penyembahan yang dipakai iblis dari masa ke masa tujuannya agar membuat fokus dan hati manusia tidak lagi kepada Tuhan. Hal itu bisa saja berupa pekerjaan, bisa juga berupa hobi, ya, jenjang karir, pelayanan, dan sebagainya. Terutama bagi kita yang masih usia produktif, ya, kita harus lebih berhati-hati lagi, saudara-saudara. Jadi bukan lagi berhala dalam bentuk fisik yang kelihatan, tetapi berkembang sampai dalam keseharian kita. Nah, inilah yang disebut dengan berhala modern. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, tantangan bagi orang Kristen pada zaman modern tidak semakin mudah saya katakan. Bahkan tantangan itu semakin nyata di dalam hidup kita. Banyak hal bisa mempesona kita dan banyak hal dapat mengikat hati kita. Allah itu adalah Allah yang tidak suka diduakan karena Dia adalah Tuhan satu-satunya. Zaman dulu yang disebut penyembahan berhala adalah menyembah misalkan patung, pohon, hal-hal yang nampak besar dan sebagainya. Dan sebagai umat Kristen, kerap kali banyak orang yang merasa pada zona nyaman itu, yang menganggap bahwa
kita orang Kristen jauh daripada berhala. Sehingga tidak menyadari bahwa tanpa sadar diri kita bisa terjebak pada berhala modern zaman ini. Apakah yang menjadi berhala modern pada zaman ini? Ya. Menurut seorang teolog bernama Timothy Keller, ya, di dalam bukunya Counterfeit Gods atau Allah-Allah palsu, si Timothy Keller ini mengatakan sebuah definisi tentang berhala. Baginya, sebagai berhala itu adalah sebagai segala sesuatu yang begitu penting dan esensial di dalam hidup kita, dan ketika kita kehilangan hal tersebut, sehingga di dalam hati kita timbul perasaan hidup terasa tidak layak dihidupi lagi. Berarti saudara-saudara, ketika perasaan itu terjadi, maka sudah menjadi berhala. Jadi saudara-saudaraku, berhala adalah sesuatu yang mengontrol hidup seseorang sampai semua hal hanya terfokus pada hal tersebut. Saya pernah menonton sebuah film. Film yang saya tonton itu ada sebuah pernyataan yang menarik menurut saya. Dia katakan demikian, di dunia ini ada dua Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kau dan saya, dan pada dialah kita harus menyembah. Dan Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang kita ciptakan. Bapak Ibu, saudara-saudari kasih dalam Tuhan, berhala adalah ketika kita menomorsatukan yang namanya ciptaan. Bahkan kita yang menciptakan Tuhan-Tuhan kecil itu. Ya. Suatu hal menjadi berhala ketika kita lebih menekankan penyembahan dan kebergantungan hidup kita kepada ciptaan, bukan kepada Sang Pencipta. Segala sesuatu yang kita ciptakan ketika kita terlalu bergantung penuh hal itu, maka seperti kata Timothy Keller, itulah berhala. Saudara-saudari, kalau sudah demikian, hidup bukan hanya sesempit soal benda yang kelihatan, tetapi menjadi sangat luas. Berhala modern kita saat ini bisa termasuk pada uang, pekerjaan, games, hobi, gadget kita, dan sebagainya. Berhala modern kita ada pada apa atau siapa kita meletakkan seluruh hidup kita. Hal ini menunjukkan siapa yang menjadi Allah yang sebenarnya di dalam hidup Anda dan saya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah jauh-jauh mengingatkan kepada jemaat Tuhan, setiap orang percaya, agar berhati-hati pada satu masa berhala begitu menjadi lebih kuat. Ya, tantangan begitu berat. Ketika Rasul Paulus menasihati seorang pemuda bernama Timotius. Apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada seorang pemuda bernama Timotius itu? Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat ke-9. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. LAI memberikan judul Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Belagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengukir kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran, sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres,
kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Rasul Paulus menasihati Timotius agar berhati-hati dan benar-benar menjaga imannya, menguji imannya. Apa yang Rasul Paulus sampaikan agar Timotius berhati-hati dan menguji semuanya itu? Rasul Paulus sampaikan bahwa pada akhir zaman akan terjadi penyesatan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saudara-saudari kasih dalam Tuhan, tentunya yang dimaksud tentang akhir zaman di sini adalah merujuk pada rentan waktu antara kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua. Timotius, Paulus, dan kita sekalian berada pada rentangan waktu itu. Apa yang terjadi pada akhir zaman? Ketika Rasul Paulus memaparkan bagian ini kepada anak rohaninya yaitu Timotius, sekitar kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Paulus menggunakan istilah hari-hari terakhir. Paulus sedang menunjuk pada rentan waktu antara kedatangan Tuhan Yesus pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua. Kelak dikatakan bahwa akan datang suatu masa yang sulit atau masa yang sukar. Menarik sekali, saudara-saudari. Paulus dalam bahasa aslinya menggunakan kata kalepos, yang pada dasarnya itu memiliki arti sukar atau berat. Masa sulit itu sukar dan berat. Yang di dalamnya kata sukar dan berat itu mengandung arti berat untuk dipikul, karena mengakibatkan kesakitan secara fisik atau mental. Atau juga dapat diartikan berat untuk dihadapi, ganas dan berbahaya. Atau bisa juga ketika kita hadapi masa itu, kita akan diperhadapkan dengan penuh ancaman. Ketika saya mencoba menggali lebih dalam tentang kalepos ini, menarik saudara-saudari. Rupanya dalam bahasa aslinya ini, bahasa Yunani, kalepos itu dipakai untuk binatang buas juga. Binatang buas yang berbahaya dan untuk laut yang sedang mengamuk. Kondisi yang berbahaya ini pernah dipakai pada suatu peristiwa, yaitu dalam cerita tentang orang yang kerasukan di Gadara, dirasuki oleh setan yang berisi legion banyaknya. Orang yang kerasukan itu buas, tidak terjinakkan seperti binatang liar, dan yang dilukiskan oleh Matius sebagai yang sangat berbahaya, ya, kalepos. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu terdapat di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 28. Saudara-saudari, ini memberikan kita sedikit gambaran bahwa tentang masa-masa suram yang akan dihadapi gereja ke depan, yang akan dihadapi orang percaya pada hari-hari terakhir. Dan itu adalah masa yang benar-benar sulit, masa yang buas. Dan itu tercatat di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dari surat Timotius yang tadi kita sudah baca. Sebuah kondisi di mana manusia semakin mementingkan dirinya sendiri, manusia semakin buas, manusia semakin tidak peduli orang lain, dan pusat kehidupan ini adalah dirinya sendiri. Saudara-saudari, bukankah itu sebuah kondisi di mana orang sudah memberhalakan orang lain, bahkan dirinya sendiri? Kondisi yang digambarkan oleh Rasul Paulus seakan membuat kita melihat bahwa itu kondisinya sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Hal itu menjadi arus yang mainstream. Ya, kalau tidak seperti kondisi itu, maka kita akan dianggap asing, kita akan dianggap berbeda. Kita sebagai orang percaya, orang Kristen, dipanggil untuk berbeda dengan dunia ini. Kita di gereja diajarkan untuk memberi. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Apa yang bisa saya bagikan kepada orang yang membutuhkan? Kita di gereja diajarkan untuk memberi. Tapi orang di luar sana diajarkan bagaimana untuk apa yang bisa saya dapat dari orang lain. Apa yang bisa saya keruk sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa saya eksploitasi sebanyak-banyaknya. Gereja, orang Kristen memang dipanggil untuk berbeda. Kalau diibaratkan, gereja itu, orang Kristen itu seperti ikan salmon. Ya, ikan salmon yang harus berenang melawan arus. Bukan kita tidak bisa atau ikut arus, kita bisa atau ikut arus, tetapi kita harus melawan arus. Ketika ikan salmon melawan arus, dia tahu bahwa di depan akan ada tantangan yang berat yang harus dihadapi. Ada kematian yang harus dihadapi, ada beruang yang siap menangkap dia.
Tetapi untuk sebuah kelanjutan dari kehidupan, it's worth it. Ikan salmon harus melawan arus. Kita orang Kristen juga harus berbeda daripada dunia ini. Kita berhati-hati karena kita tahu apa yang sedang kita hadapi, saudara-saudara. Kalau kita tidak tahu siapa dan yang menjadi tantangan kita pada hari ini, bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Bagaimana kita bisa waspada? Kalau begitu, apa yang harus kita ketahui? Apa sajakah ciri-ciri berhala modern zaman menurut 2 Timotius pasal 3 ini? Yang pertama, mencintai diri dan menjadi hamba uang. Ciri-ciri berhala modern zaman ini adalah mencintai diri dan menjadi hamba uang. Yang menjadi sorotan pertama dari nasihat Paulus kepada Timotius ini adalah perihal diri dan mamon. Apa itu mamon? Mamon itu adalah harta kekayaan. Paulus berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saat ini banyak orang lebih fokus pada dirinya sendiri. Segala sesuatu dilakukan demi keuntungan pribadi. Segala sesuatu dilakukan demi keuntungan diri sendiri, tidak lagi peduli terhadap orang lain. Seolah-olah pandangan hidup manusia, kamu urusanmu dan aku urusanku. Akhirnya, hal ini mengarah kepada sifat tamak, saudara-saudari. Sifat tamak ini terjadi ketika seseorang cinta akan uang. Ketamakan berarti keinginan yang begitu kuat dan menggebu-gebu terhadap sesuatu, baik atau buruk, yang dengan gigih diupayakan diraih, berapapun harganya meski cara yang ditempuh salah dan merugikan orang lain. Bukankah kini banyak orang rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Apalagi di kondisi yang sulit hari ini, kita dituntut untuk tetap bisa menjadi terang di tengah dunia. Mereka tidak lagi mengindahkan hukum, bahkan anak-anak Tuhan pun terkadang ada yang rela menjual, tanda kutip, menjual imannya demi kekayaan dan popularitas yang fana. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Siapa manusia yang tidak ingin kaya? Setiap orang ingin memiliki kelimpahan. Atau siapa manusia yang tidak menginginkan uang? Tidak mungkin, tidak ada yang butuh uang. Semuanya butuh uang. Yang menjadi dosa bukanlah harta atau uangnya, saudara-saudari. Namun cinta akan harta dan cinta akan uang yang membuat harta dan uang itu menjadi masalah utamanya. Saudara-saudari, karena uanglah manusia saling membenci. Tidak mau berdamai, tidak saling mengasihi. Kita tahu bahkan antar saudara-saudari pun yang saudara daging itu bisa terjadi bunuh-bunuhan. Bisa dendam kesumat turun-temurun. Karena apa? Karena uang, karena masalah harta. Suami istri bisa bercerai juga karena uang. Uang menjadi pemicu utama dari perkelahian dan perpisahan. Kita memerlukan uang. It's absolutely yes. Saya butuhkan uang, saudara-saudari butuhkan uang. Tapi uang itu bukanlah segalanya. Ketika kita sudah dikontrol oleh uang, dikontrol oleh kekayaan dan standar kebahagiaan kita bergantung pada harta itu, atau cara kita melihat seseorang, kita menilai itu dari hartanya dengan uangnya, maka kita sudah memberhalakan atau menjadikan uang sebagai berhala kita. Ketika kita menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, Tuhan tidak membuat hidup kita berantakan sampai hancur. Justru Dia mau memberkati kita, saudara-saudari. Tetapi ketika kita meletakkan diri kita dan harta yang sifatnya sementara itu, maka kehancuran perlahan demi perlahan tapi pasti kita akan dapatkan. Ketika kita mengasihi sesuatu lebih daripada Tuhan Yesus, kita sedang menggantikan sesuatu yang paling berharga di dalam hidup kita dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah. Hari ini, marilah kita kembalikan fokus hidup kita yang kita perlukan di dalam hidup ini.
Hanya Yesus saja. Dialah yang memegang kendali seluruh kehidupan kita. Yang kedua, ciri-ciri daripada berhala modern itu apa? Yaitu relativitas kebenaran. Selanjutnya yang menjadi berhala modern ada relativitas atau standar kebenaran yang relatif. Dari nasihat Paulus ini kita dapat melihat bahwa kelak orang mempunyai standar kebenaran menurut ukuran mereka sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kemerosotan moral. Karena tidak ada lagi standar yang baik. Semua relatif bagi setiap orang. Tidak ada pegangan kebenaran. Karena setiap orang mempunyai perspektif kebenarannya masing-masing. Mereka menyombongkan diri, memberontak, memfitnah, berontak kepada orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, dan lain-lain. Itu tercatat di dalam Alkitab. Kita ambil contoh kondisi yang di atas, yaitu ketika seseorang tidak mau menurut pada orang tua atau berontak pada orang tua. Ya, seseorang merasa orang yang lebih tua tidak perlu didengarkan lagi. Itu artinya apa? Artinya orang tidak peduli lagi pengajaran. Karena bagi dia, dapat menemukan kebenaran itu melalui dirinya sendiri. Bagi saya, yang disampaikan Paulus ini adalah masalah tentang relativitas kebenaran. Mengapa demikian? Karena sikap dan tingkah laku seseorang ditentukan lagi oleh dirinya sendiri. Tanpa peduli lagi norma yang ada, tanpa peduli lagi orang lain. Si aku nih menjadi penentu bagi hidupku. Maka hari ini kita perlu introspeksi diri. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang tidak lagi peduli dengan omongan daripada orang yang lebih senior dari kita, orang yang lebih tua daripada kita? Ketika kita sudah pada sikap, mereka kan pada masanya sendiri, kita masa kita sendiri. Pada saat itulah kita harus perlu berhati-hati. Artinya kita sudah tidak mau lagi belajar, tidak mau lagi merendahkan hati kita untuk mendengar daripada pengajaran yang lebih senior daripada kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menentukan kebenarannya menurut ukurannya sendiri, maka dia menjadikan dirinya Tuhan. Itulah yang iblis inginkan. Ketika iblis menggoda manusia pertama di Taman Eden, iblis katakan kepada manusia bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Ketika kita menentukan kebenaran menurut diri kita sendiri, maka kita berusaha untuk menjadi kebenaran itu sendiri, itu Tuhan. Saudara-saudari, berhati-hatilah, semakin kita belajar, semakin banyak pengalaman, dan semakin tahu yang baik dan yang benar, seharusnya kita semakin merendahkan hati kita. Kesombongan adalah salah satu dosa yang mematikan. Mengapa? Karena kesombongan membuat manusia merasa segalanya. Ketika kita di puncak karir, ketika kita di puncak dari cerita hebat kita, janganlah berhenti untuk melihat ke bawah. Sebuah istilah mengatakan down to earth. Ketika kita mempunyai kesempatan lebih, ketika saudara-saudari memiliki kapasitas yang berbobot, ketika kita mempunyai kemampuan yang handal, ingatlah saudara-saudari, tetap untuk jangan mengambil kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Tetap untuk belajar rendah hati. Berhala modern membuat orang semakin berfokus pada dirinya sendiri sebagai penentu kebenaran. Lalu apa yang dapat kita lakukan agar kita tetap di jalan yang benar? Saudara yang kekasih, untuk melawan pengaruh dari dunia yang jahat ini, Paulus menasihati Timotius dan orang percaya sepanjang masa supaya mendasarkan hidupnya pada firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat 17, artinya ayat selanjutnya. Ya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Apa yang dapat kita lakukan? Tetaplah saudara-saudari berpegang pada kebenaran. Bukan kebenaran yang relatif, tetapi sebuah kebenaran yang engkau dan saya sudah terima dan yakini. Bagi kita yang belum terima dan belum yakini, terimalah kebenaran itu. Kebenaran yang diajarkan oleh kitab suci yang memberimu hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman, yaitu kepada Yesus Kristus. Peganglah itu, saudara-saudari. Ketika kebenaran sudah menjadi kebenaran yang relatif, dunia merelatifkan segala yang namanya kebenaran. Kita orang percaya tetap kokoh berpegang pada kebenaran yang sudah diajarkan, yaitu Yesus Kristus. Lalu yakinkan diri kita bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab bukan berisi firman Tuhan, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah nafas dan perkataan Tuhan, yang mana itu bermanfaat untuk mengajar kita, bermanfaat menyatakan kesalahan kita, sampai memperbaiki kelakuan yang jahat dan mendidik setiap orang dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan kehendaki agar kita ketika sedang menghadapi arus zaman ini, kita tetap diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Poin yang terakhir tentang ciri-ciri berhala modern adalah religiositas tanpa spiritualitas atau spiritualitas yang kosong. Saudara-saudari, ketika kita melihat orang saleh tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, itu berarti dia tidak menghasilkan buah roh. Mengapa? Karena buah roh adalah tanda bagi orang percaya bahwa hidupnya benar-benar mengalami Tuhan. Hidup yang mengalami kuasa Tuhan dan perubahan dalam diri adalah tanda bahwa seseorang itu bukan saja beragama, tetapi mengalami spiritualitas yang bertumbuh. Banyak orang hari-hari ini sekedar beragama saja, saudara-saudari, tanpa mengalami pertobatan, tanpa mengalami kelahiran baru. Di ayat yang ke-7 sampai 9, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang telah diajar, ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Rasul Paulus memberikan contoh dua orang bernama Yanes dan yang satu lagi Yambres. Saya mencari siapa Yanes, siapa Yambres ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Lalu saya menemukan bahwa Paulus mereferensikan kata Yanes dan Yambres itu kepada seseorang dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian 7 ayat 11. Dikatakan, kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Rupanya orang-orang berilmu dan ahli sihir ini dipanggil oleh Firaun. Yang dipanggil itu adalah bernama Yanes dan Yambres. Mengapa Paulus mengutip kisah mereka? Ada apa yang terjadi? Dikatakan karena mereka adalah dua orang yang melawan Musa, melawan daripada perintah Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Walaupun mereka berilmu, tapi ilmu mereka membutakan mata mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Lalu kalau begitu maksudnya sudah diajar tapi tidak pernah mengenal kebenaran dengan kedua tokoh ini, maksudnya apa? Jadi Yanes dan Yambres ini berarti saya percaya sudah pernah diberitahu oleh Musa. Sudah ditunjukkan kuasa Tuhan kepada mereka. Tetapi ilmu pengetahuan menutupi pikiran mereka. Ya. Sudah disampaikan kebenaran kepada mereka, tetapi mereka menolak untuk mengerti. Berbeda saudara-saudari antara tidak mengerti dan tidak mau untuk mengerti atau menolak mengerti. Dua hal yang berbeda. Tidak mengerti karena mungkin belum mengalami atau belum diajar atau belum dikasih tahu misalkan. Tetapi tidak mau untuk mengerti atau menolak mengerti adalah kondisi di mana seseorang sudah diberitahu, sudah mengalami, sudah melihat dengan mata kepala sendiri, tetapi menolak untuk mengerti dan menolak semua yang dialami itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, berhatilah dengan religiositas yang kosong, tanpa spiritualitas. Keagamaan yang tidak mau diubahkan. Seolah-olah sudah menjalani proses keagamaan sudah cukup.
Kita sudah rajin beribadah, cukup. Kita sudah rajin ke gereja, cukup. Tanpa ada perubahan diri. Ketika seseorang tidak perlu lagi yang namanya relasi dengan Tuhan, keterhubungan dengan Tuhan, hanya sebatas seremonial keagamaan, maka agamalah yang menjadi tuannya. Hati-hati terhadap rutinitas yang membuat kita tampak saleh tapi tidak mengalami pertobatan, tanpa mengalami pertumbuhan, tanpa sebuah relasi kita kepada Tuhan. Karena dengan demikian, apa yang kita lakukan selama ini, kita bukan sedang menyembah Tuhan, kita bukan sedang memuji Tuhan, kita mengagung-agungkan seremonial keagamaan. Kita sudah menjadikan ibadah kita ibadah yang berhala. Kita tidak menyembah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini begitu mengingatkan saya pribadi. Saya membaca dan merenungkan apa yang sudah saya persiapkan. Saya pikir ini adalah khotbah yang keras dan tegas. Tujuannya agar kita menguji iman kita, agar kita tetap berjaga-jaga, agar kita semakin mengandalkan Tuhan. Saya mau bertanya, siapa bilang ketika kita menjadi orang percaya, kita kebal dari ajaran-ajaran salah? Tidak, saudara-saudara. Itu sebabnya Paulus menganggap perlu terus untuk menasihati Timotius. Walaupun Timotius dibesarkan dari keluarga yang percaya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara-saudari, tantangan zaman semakin berkembang. Berhala-berhala modern ada di sekitar kita. Kita perlu terus mengawasi, menguji iman kita. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Ingat, Tuhan adalah Allah yang tidak suka diduakan, karena Dia adalah Tuhan satu-satunya. Saudara-saudari, awasilah dirimu sendiri dan jangan kita terjebak kepada jebakan berhala masa kini. Amin. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kami ya Tuhan mengawasi diri kami, melihat tanda-tanda zaman yang semakin berubah, yang semakin sukar ya Tuhan. Kelak akan lebih sukar lagi ya Tuhan. Akan lebih banyak lagi tantangan yang berat. Akan lebih banyak guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang hanya mementingkan kepentingan mereka. Tuhan, biarlah kami hari ini menilai apa yang menjadi iman kami. Kepada siapa hidup kami berfokus. Kepada apa kami menyandarkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya renungan pada hari ini menjadi pengingat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah kita angkat pujian Ni Ayung Pupit.深深体会你爱的宝贵，献上自己永追随。或伤心，或气馁，或胜利，或舍别，眼看将创坛，永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，是
深深浇灌我心田。我点是我的船，经沧海里上天，都不能叫我以你爱搁浅。你流出宝血，洗净我污秽，将我的生命赎回。你为了我的罪，牺牲永不悔，显明你之大恩惠。我深深地会你爱的宝贵，献上自己永追随。我相信我气馁，我胜利我识别，眼扛枪闯荡永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我相信我气馁，我胜利我识别，眼扛枪闯荡永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我天是我的船，经沧海里上天，都不能叫我以你爱搁浅。你爱的宝贵，献上自己永追随。我相信我气馁，我胜利我识别，眼扛枪闯荡永远不后退。你爱永不变，从今直到永远，深深浇灌我心田。我牵着我的船，经沧海里上天，都不能叫我以你爱搁浅。我天是我的船，经沧海里上天，都不能叫我以你